Assalamu- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurainun dengan NIM N01221089 dari kelas B Farmasi Wawasan Sosial Budaya Maritim. Di sini saya akan mempresentasikan tugas review saya mengenai materi potensi kemaritiman Indonesia. Oke, langsung saja. Pada potensi kemaritiman Indonesia ini, saya akan membahas dua topik, yaitu potensi pembangunan ekonomi kemaritiman berdasarkan sumber daya alam, dan yang kedua yaitu pembangunan ekonomi kemaritiman menurut sektor kegiatan. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu potensi pembangunan ekonomi kemaritiman berdasarkan jenis sumber daya alamnya. Di sini terdiri atas 4, yaitu yang pertama sumber daya dapat pulih atau renewable resource, sumber daya tak dapat pulih atau non-renewable resource, energi kelautan, dan jasa-jasa lingkungan. Di sini pada potensi pembangunan sumber daya alam yang dapat pulih, contohnya saja yaitu ikan pelagis besar atau ikan pelagis kecil, udang, ikan hias, ikan karang, terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun, dan pulau-pulau kecil. Pada potensi pembangunan ekonomi kemaritiman berdasarkan jenis sumber daya alamnya ini juga dikutip dalam buku yang disusun oleh Raharjo dan Hidayanti pada tahun 2021 dalam buku Ilmu Pengetahuan Sosial, di mana di buku itu mengatakan bahwa potensi kemaritiman Indonesia yaitu di mana Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga memiliki laut yang sangat luas. Luas wilayah laut Indonesia sendiri yaitu 5,8 juta kilometer kubik atau 2/3 dari luas Indonesia. Potensi sumber daya lautnya yaitu antara lain perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang, di mana perikanan adalah usaha penangkapan, atau pemeliharaan ikan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan berbagai macam tipe ikan. Sementara itu yang hutan mangrove adalah hutan bakau yang merupakan tipe hutan yang terletak di daerah pasang surut air laut. Dan yang terakhir yaitu terumbu karang merupakan bangunan ribuan karang yang menjadi tempat hidup dari berbagai ikan dan makhluk hidup yang ada di laut lainnya. Nah, di sini sesuai dengan materi yang saya bawakan hari ini. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai sumber daya yang tak dapat pulih, yang juga dikutip dalam buku oleh Raharjo dan Hidayanti, yaitu buku Ilmu Pengetahuan Sosial tadi tahun 2021. Di potensi sumber daya yang tak dapat pulih ini yaitu pada bahan tambang dan mineral, contohnya adalah bahan bangunan pasir, besi, dan pasir kuarsa, batu apung, mineral radioaktif atau zirkon, garam titanium, lempeng koalim, kromit atau kromium, dan juga emas. Sementara sumber daya alam yang tak dapat pulih lainnya yaitu minyak dan gas bumi. Selanjutnya yaitu energi kelautan. Ada yang namanya gelombang, OTEC, Ocean Thermal Energy Conversion, pasang surut, dan juga angin. Sementara bagian jasa-jasa lingkungan atau environmental service yang terdiri dari media transportasi dan komunikasi, keindahan alam wisata bahari, pengaturan iklim, dan penyerapan limbah. Oke, untuk materi kedua, yaitu mengenai potensi pembangunan ekonomi kemaritiman menurut sektor kegiatan, yang sama dibahas juga pada buku yang disusun oleh Raharjo dan Hidayati tahun 2021 dalam buku Ilmu Pengetahuan Sosial, di mana ini meliputi yang pertama perikanan tangkap, yang kedua perikanan budidaya, yang ketiga industri pengolahan produk perikanan, yang keempat industri bioteknologi, yang kelima pariwisata bahari dan pantai, yang keenam pertambangan dan energi, yang ketujuh perhubungan laut, yang kedelapan industri kapal, bangunan laut dan pantai, yang kesembilan ekosistem pesisir dan laut, hutan pantai mangrove, padang lamun, dan terumbu karang, yang ke-10 pulau-pulau kecil, dan yang terakhir yaitu potensi berdasarkan benda-benda berharga. Untuk itu, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.